Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak, saudara sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, anugerah, nikmat. Utamanya adalah nikmat iman yang senantiasa masih ada dalam diri dada sanubari kita. Dengan iman itulah maka kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana pada pagi hari ini tadi kita telah menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga iman inilah yang akan memberikan pondasi dan dasar sehingga dalam rangka untuk menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian rutin tentang kitab tauhid ini. Salam salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah, yang telah memberikan contoh, yang telah memberikan teladan, yang telah memberikan bimbingan hidup dan pencerahan untuk kita sekalian selaku umatnya, sehingga semoga diri kita kelak di akhirat bersama dengan beliau dan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia, kemarin kita bahas soal tentang apakah hal yajuzu an-nadhrul li ghairillah, apakah boleh ya bernazar li ghairillah untuk selain Allah? Maka jawabnya adalah la yajuz, tidak boleh. An-nadhru lillah, yang namanya bernazar, ya, yang namanya bernazar itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi inni nazartu laka fi batni muharraran. Jadi istrinya Imran yang mana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau lama tidak berputra, dalam usia senja, dalam usia lanjut, maka beliau berdoa agar mendapatkan putra. Tapi setelah betul-betul positif hamil atau istilahnya mulai mengandung, maka beliau berdoa, Rabbi ya Tuhanku, inni nazartu laka, saya bernazar laka kepada engkau ya Tuhanku, fi batni, yaitu apa yang ada di dalam perut saya ini, muharraron, yaitu nanti akan diperuntukkan dalam rangka untuk mengabdi kepada engkau ya Allah. Ya, maka lahirlah seorang wanita yang suci yang namanya Ibunda Maryam, yang nantinya akhirnya melahirkan yaitu Nabi Isa alaihis salam. Baik, kemudian sabda Rasul wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man nadhara yuti Allah fal yuti'hu wa man nadhara ay yu'siyahu fala ya'sihi. Jadi suatu ketika Rasul bersabda berkenaan dengan masalah nazar ini, yaitu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara, barang siapa yang bernazar, ayuti, bernazar dalam rangka untuk menuju kepada ketaatan, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan, maka kerjakan, fal yuti'hu. Jadi kalau bernazar dalam hal kebaikan, ya, dalam hal bagaimana dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, maka fal yuti'hu. Wa man nadzara ayyasyahu, akan tetapi kalau nazarnya kebalikannya, yaitu dalam rangka untuk menjauh diri dengan Allah, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau bahkan menyakiti orang lain, mendorakai kedua orang tua misalnya, nazarnya seperti itu, maka fala ya'sihi, ya, janganlah engkau ikuti itu, jangan dilakukan. Baik, maka pada pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan soal yang berikutnya adalah hal yajuzu adzabhu li ghairillah. Hal yajuzu, perhatikan harokatnya jangan sampai keliru, karena keliru dalam berharokat berarti salah dalam memberikan makna. Hal yajuzu adzabhu li ghairillah, apakah boleh adzabhu, yaitu menyembelih, li ghairillah, untuk selain Allah. Menyembelih di sini berarti artinya adalah berkorban. Apakah boleh ketika kita akan menyembelih binatang, yaitu mengorbankan itu, ya, maka
li ghairillah, untuk selain Allah apakah boleh? Maka jawabnya la yajuz, tidak boleh. Jadi la yajuz. Wa dalil qaulu ta'ala, yang sudah kita hafal sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasalli lirabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah, lirabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Kata-kata anhar itu artinya adalah idbah, ya, yaitu idbah lillah, menyembelih binatang korban lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih binatang korban dalam rangka untuk mendekatkan diri, taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala Rasulullah, wa qala, dan berkata dan bersabda, ini fi'il madhi, berarti ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah Rasulullah. Wa qala, dan bersabda, siapa yang bersabda? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, salawatnya, dan keselamatan untuk beliau. Apa sabda Rasul? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'ana, telah melaknat. Siapa yang melaknat? Yaitu Allahu Allah. La'ana, telah melaknat Allahu Allah, man, siapa? Yaitu yang dzabaha li ghairillah. Yaitu siapa saja yang dzabaha li ghairillah, menyembelih binatang korban adalah li ghairillah, kepada selain Allah, maka ini termasuk akhlak atau istilahnya perbuatan yang dilarang atau mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di sekitar kita kadang-kala masih melakukan aktivitas ini, yaitu mengorbankan binatang, ya, dalam rangka untuk mengagungkan atau bahkan membesarkan makhluk, ya, yaitu tidak kepada Allah, tapi malah justru kepada orang-orang yang mungkin sudah dikeramatkan atau tempat-tempat khusus, ya, yang dikeramatkan. Nah, ini kadang-kala ada orang tertentu yang atau kaum-kaum tertentu masih menjalankan, dan ini adalah dilarang, ya, termasuk daripada perbuatan syirik, ya, karena menyembelih binatang li ghairillah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian soal yang berikutnya, hal natufu bil kuburi lil taqarrub biha. Hal natufu bil kuburi, ya, lit taqarrubi biha. Apakah natufu tawaf atau mengelilingi? Apakah natufu, kami mengelilingi, bil kuburi, dengan kuburan, lit taqarrub, untuk mendekatkan diri, biha, ya, kepada kuburan tadi, ya, lit taqarrub, untuk mendekatkan diri pada Allah, biha, dengan kuburan tadi. Apakah boleh? Ya, mengitari, atau istilahnya bahasa di sini adalah natufu, tawaf, mengelilingi kuburan, ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak? Maka jawabnya adalah la natufu illa bil Ka'bah. Tidak, kita ini enggak boleh tawaf, enggak boleh mengelilingi illa, kecuali bil Ka'bah, dengan Ka'bah al-Mukarramah. Ya, mungkin boleh jadi ada beberapa kaum yang mengkeramatkan kuburan tertentu, misalnya begitu, dan kemudian sampai mengagungkan, bahkan bahasa di kitab ini berarti mengelilingi, tawaf di situ. Tapi ingat bahwa bukan berarti di sini ada larangan tentang ziarah kubur, enggak. Boleh, bahkan dalam hadis dikatakan Rasul yaitu memberikan sabdanya kepada kaum muslimin atau para sahabat saat itu, yaitu dengan kata-kata fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Ya, sebelumnya memang pernah dilarang, tapi kemudian fazuruha, maka berziarahlah. Artinya ziarah kubur, tapi dengan niat yang pertama adalah mendoakan kepada almarhum, ya, supaya mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah memberikan atau mengambil hikmah, pelajaran, ya, kepada kita sekalian atas kematian, ya, supaya kita ini ingat mati. Ya, kemudian yang berikutnya bisa mengambil hikmah, pelajaran tentang riwayat hidup tokoh setempat yang sudah almarhum itu, supaya kita bisa mencontoh dalam hal kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana al-'atqi raqabah. Ayat Quran dulu, ya. La natufu illal Ka'bah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq, ya, wal yatawafu, dan bertawaflah kalian semuanya, yaitu bil baitil atiq, di
Baitul Atiq. Baitul Atiq itu nama lain daripada Baitul Haram, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Wal yatawafu, dan tawaflah kalian bil Baitul Atiq, yaitu di Baitul Atiq, Baitul Haram, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Al-Hajj ayat 29. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'atki raghabatin. Nah, ini Rasul bersabda berkenaan dengan masalah tawaf itu adalah man tafa, man barang siapa yang tafa, melakukan tawaf bil baiti, yaitu di Baitul Haram, sab'an 7 kali, kemudian wa shalla, dan dia melakukan ibadah salat rak'ataini 2 rakaat, maka kana adalah ka'atki raqabah, yaitu sebagaimana memerdekakan budak. Ini hadis terutama adalah anjuran, motivasi, semangat kenapa menjalankan ibadah tawaf ya. Barang siapa yang tawaf mengelilingi Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah itu, yaitu selama sab'an 7 kali, kemudian menjalankan sholat 2 rakaat, maka seperti memerdekakan budak. Ya, ini sungguh sangat mulia ajaran Islam, yang mana dalam rangka untuk menghapuskan perbudakan itu, maka syariat Islam pun memberikan syariat bahwa memerdekakan budak itu pahalanya besar. Ya, memerdekakan budak itu adalah pahalanya Islam. Hikmah dari memerdekakan budak tadi adalah dalam rangka untuk menghapuskan istilah perbudakan di muka bumi ini. Sahih rawahu Ibnu Majah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia, kemudian soal yang berikutnya adalah ma hukmus sihir. Apa hukum daripada as-sihr? Sihir. Jadi apa itu hukum daripada sihir? Sihir itu banyak jenisnya. Kalau di lingkungan kita di Jawa itu ya seperti ilmu apa? Ilmu pelet itu ya. Saya pernah ngurusi masalah ilmu pelet ini. Ya, harusnya seorang suami istri itu saling mencinta, saling menyayang. Tapi justru karena kena ilmu pelet, maka justru yang satunya malah cinta kepada yang lainnya. Nah, ini harus didoakan, dimohonkan pada Allah supaya diputus itu ilmu sihirnya. Nah, makanya dalam hal ini, sihir itu adalah hukumnya, ya, yaitu yang namanya ilmu, kalau di sini namanya ilmu apa itu? Pelet ya. Jadi harusnya seneng suami istri tadi, maka jadi nggak seneng, atau kebalikannya, ya. Kebalikannya itu apa? Membuat apa istilahnya, yang dulunya nggak seneng jadi seneng. Nah, ini kalau seperti ini utamanya adalah bagi seorang yang seneng kepada lawan jenis yang lain, ibarat orang zaman muda dulu mengatakan cinta ditolak dukun pun indah, bisa seperti itu. Ya, artinya apa? Pakai ilmu sihir itu. Ilmu sihir bagaimana menjadi senang itu. Dan ada pengalaman juga saya seperti itu. Ya, alhamdulillah bisa selesai. Ya, bisa dimohonkan, didoakan atau diruqyah istilahnya. Maka di sini dikatakan ma hukmu sihir. Apa itu hukum sihir yang sangat membahayakan itu? As-sihru minal kufur. Jadi perbuatan sihir itu termasuk amaliyah yang namanya kekafiran. Jadi amalan-amalan sihir itu adalah termasuk amalan yang menuju kepada kekufuran, kekafiran. Apa ayatnya? Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya, di sini dikatakan bahwa wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah kafir itu Nabi Sulaiman. Walakin, nah akan tetapi asyayatin, setan-setan itulah kafaru, mereka yang kafir. Ya, setan itulah yang kafir. Yu'allimuna. Kenapa dikatakan kafir? Karena yu'allimuna, mereka setan-setan tadi adalah ngajari kepada an-nasa, manusia, as-sihra, sihir. Ya, saya ulangi lagi ayatnya. Kalau di dalam PDF itu berarti separuhnya itu. Lengkapnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya, dan tidaklah dikatakan kafir itu Sulaiman, karena Nabi Sulaiman itu kan seorang nabi yang punya kemampuan istilahnya bisa menjadikan yang namanya pasukan dari golongan jin, dari golongan manusia,
bahkan dari binatang pun itu menjadi pasukannya. Maka cerita seperti ini kan menyebar juga sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul. Ini pun sudah diyakini oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Maka keistimewaan daripada Nabi Sulaiman ini, ya, orang mengakui bahwa dia adalah atau beliau ini menjadi seorang yang kafir. Padahal wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman itu bukan kafir, ya, bukan ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan, ya, karena beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul, ya. Walakin nasyayatin, akan tetapi setan-setan mereka itulah, ya. Walakin nasyayatin, dan maka akan tetapi setan-setan itulah kafaru, mereka kafir, mereka ingkar. Yaitu kenapa dikatakan kafir? Yu'allimunan nasa, telah mengajari kepada manusia as-sikhra, yaitu amalan yang disebut dengan sihir. Maka dalam syariat Islam hukum, ya, mempelajari dan mengajarkan sihir ini itu adalah hukumnya termasuk kufur, kafir. Karena dalam mempelajari sihir itu, kalau saya pernah membaca itu, bahwa biasanya ya melakukan suatu hal-hal yang sifatnya maksiat atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, kalau ingin terkabul hajatnya misalnya, kemudian harus menyembelih ayam cemani. Oh, itu mahal itu. Saya coba tanya itu, ayam cemani itu mahal. Itu sihir, ya. Supaya kabul hajatnya misalnya harus apa lagi. Nah, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Dan ini bertentangan dengan syariat Islam. Baik, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'a. Coba perhatikan harokatnya. Ijtanibu as-sab'a, ijtanibu, jauhilah kalian semua. Fi'il amar ini perintah. Ijtanibu, jauhilah mereka semuanya, as-sab'a, ya, yaitu 7. As-sab'a 7, al-mubiqati, ya, yaitu 7 yang al-mubiqat. Al-mubiqat itu artinya sesuatu yang membinasakan, yang menjatuhkan. Itu harus ditinggalkan, ya, harus dijauhi. Dan di antara 7 itu 2 disebutkan di sini dalam kitab ini, yaitu asyirku billah was-sihr. Jadi 7 perbuatan dosa itu adalah yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sihru, dan sihir. Jadi perbuatan sihir itu termasuk dosa besar, ya, yang membinasakan umat manusia. Makanya dalam hadis ini Rasulullah tegas sekali, yaitu ijtanibu, itu adalah kata perintah yang artinya jauhilah, ya, tinggalkanlah. As-sab'a, yaitu 7 al-mubiqat, sesuatu yang binasakan. Asyirku billah was-sihr. Baik, kemudian yang berikutnya, soal yang ke-8. Hal nusaddiqul arrafa wal kuhana fi ilmil ghaib. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah hal nusaddiqul arrafu, arrafa, ya, ingat perhatikan, hal nusaddiqu, hal apakah nusaddiqu, kita itu boleh membenarkan, saddaqa yusaddiqu. Kalau kita berarti kalimatnya adalah nusaddiqu. Hal nusaddiqu, apakah kita ini boleh membenarkan al-arrafa, yaitu orang yang ngerti masalah gaib. Wah, gitu ya. Apakah kita boleh membenarkan orang yang ngerti gaib? Wal kuhan, dan orang yang suka meramal, atau di sini dikatakan mbah dukun, ya. Kahin itu dukun. Apakah kita membenarkan orang yang ngerti masalah kegaiban dan masalah perdukunan, gitu ya, dukun? Kahinun jamaknya kuhan, wal kuhan. Ya. Fi ilmil ghaib, yaitu dalam ilmu ghaib. Apakah kita boleh membenarkan hal itu? Maka jawabnya adalah la nusaddiquhuma, la nusaddiquhuma. Baik, saya ulangi lagi bacanya, la nusaddiquhuma, bukan qos, salah tadi, ya. La nusaddiquhuma. Bukan, ya, enggak boleh. Enggak boleh itu membenarkan kedua orang itu, yaitu orang yang mengatakan ngerti ilmu gaib atau yang suka meramal, ya, mbah dukun tadi. Kita nggak boleh membenarkan. Makanya kalau kita ketemu ada orang yang katanya ngerti yang gaib itu, ya, mungkin istilah sekarang indigo, ya, ya boleh jadi, ya, orang seperti itu memang Allah kasih kelebihan, tapi semuanya atas izin Allah. Tapi boleh jadi bukan karena itu, tapi karena berinteraksi dengan makhluk gaib. Karena di sini saya pernah punya pengalaman, ya, ada seorang tahu-tahu ngerti itu
apa yang di sekelilingnya. Mah itu ada orang tua gitu ya. Mah itu saya takut ada orang lewat itu kan. Padahal tidak ada. Ya, kemudian saya dipanggil sekitar Gedawang itu dan di sekitar Budak Payung. Maka saat itu saya lihat ternyata ada yang nggak beres ini orang ya. Ya ini ternyata berinteraksi. Jadi dalam tubuhnya itu ada makhluk gaibnya. Kemudian bisa melihat makhluk gaib yang di luar. Ya, sehingga seperti ini tidak boleh. Kita harus kita hilangkan, kita sirnakan itu. Ya, harus kita mohonkan pada Allah sesuai normal. Tapi ya saya pernah berjumpa juga yang model asli dari Allah. Artinya Allah karuniakan seperti itu. Ya, biasanya ada ilmu khusus untuk ngetes itu. Dan sudah pernah saya uji cobakan itu. Baik, sekalian saya hormati. Hal nusaddiqul araf al-kuhan. Jadi apakah kita boleh membenarkan? Makanya kalau ketemu orang seperti itu berarti kita harus katakan bahwa apapun yang kau lihat itu bukan yang sebenarnya. Karena yang tahu hakikatnya makhluk jin ya atau malaikat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, la nusaddiquhuma. Kita enggak boleh membenarkannya. Liqaulihi ta'ala sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ya'lamu man fis samawati. Ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallahu wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Qul katakanlah Muhammad, katakanlah ya Rasulullah, ya Muhammad SAW, la ya'lamu, tidak ada yang ngerti, tidak ada yang tahu, man siapa, fis samawati yang ada di langit, wal ardi dan yang ada di bumi. Jadi di dalam ayat ini tegas. Tidak ada yang ngerti, tidak ada yang paham, tidak ada yang tahu. Ya, yaitu man fis samawati, siapa yang ada di langit, wal ardi yang di bumi, al ghaiba tentang kegaiban. Jadi masalah gaib itu nggak ada yang ngerti. Bahkan jin pun juga tidak ngerti masalah gaib yang lainnya, informasi gaib dari Allah nggak ngerti. Ya, jadi tidak ada yang tahu man fis samawati baik di langit maupun di bumi tentang masalah ilmu gaib ini. Makanya kalau ada yang mengatakan nanti hari kiamat begini, wah terjadi kemarin itu ya istilahnya kalau tanda-tandanya jelas ada, tapi kepastiannya adalah nggak ada yang tahu. Adalah la ya'lamu man fis samawati wal ard. Nggak ada yang ngerti. Siapapun orang yang makhluk yang di langit dan di bumi itu nggak ngerti yang namanya al-ghaibah, masalah keghaiban ini. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa may yash'urun, dan mereka itu nggak merasakan ayyana yub'atsun. Ya, kapan itu akan dibangkitkan. Ya, jadi kalau misalnya ini kok kembali kepada orang yang sudah meninggal di alam barzah misalnya, kalau dikatakan orang meninggal itu punya kekuatan, kemampuan atau memberikan informasi kepada orang yang masih hidup misalnya begitu, maka ini perlu kita ketahui bahwa ayat ini mengatakan bahwa yashurun, mereka nggak ngerti itu ayyana yub'atsun, kapan terjadinya akan dibangkitkan atau istilahnya di hari kiamat itu kapan, nggak ngerti. Surat An-Naml ayat 65. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Baik, harokatnya saya baca ulang, man ata arrafan. Ya, barang siapa yang mendatangi, man ata arrafan. Barang siapa yang mendatangi arrafan, orang yang katanya pintar masalah ilmu gaib tadi, au kahinan atau dukun ya, atau orang yang ngerti masa depan itu peramal, fasaddaqahu, dan kemudian membenarkannya, bima yaqul, terhadap apa yang dikatakannya. Jadi kalau ada orang yang datang ke tukang ramal, mbak dukun tadi itu ya, kemudian kok mengatakan membenarkan apa yang diucapkannya, bima yaqul, itu adalah tegas, faqad, maka sungguh kafara, kafir dia. Kufur dia. Kafir apa? Bima, terhadap apa? Unzila, yang diturunkan ala Muhammadin, yaitu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang datang ke mbah dukun tadi ya, kepada orang yang ahli peramal ya, dan kemudian kok membenarkannya, datang terus membenarkan, maka orang tersebut menjadi kafir, menjadi ingkar ya, menjadi keluar daripada Islam. Bima unzila Muhammadin, atau kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ingkar kepada Al-Quranul Karim ya. Oleh karena itu sifat seperti ini adalah harus kita jauhi, dan ini termasuk daripada anwa'u asyirkil akbar, yaitu macam-macam daripada syirik akbar. Bapak saudara sekalian yang saya hormati, ini sudah cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan, cukup
panjang ini pembahasan tentang macam-macam syirik akbar. Sudah 2 pertemuan ternyata belum selesai. Nanti insya Allah kita lanjutkan karena ini masalah penting yang ada di sekitar kita supaya iman kita kuat dan tidak tergelincir dalam perbuatan syirik ya. Karena naudzubillah min dzalik, kalau ada orang kita ini masuk dalam perbuatan syirik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan manfaat pada kita sekalian dengan ngaji ini, dan semoga mendapatkan bimbingan kita, iman kita senantiasa kuat, kokoh, dan menjadikan iman ini sebagai pondasi hidup kita. Insya Allah akan menjadi penyelamat di dunia hingga di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.